Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bu Gina selaku asisten TU dan personalia, dan yang saya hormati rekan-rekan kantor sekalian. Bapak, Ibu, izin di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait culture booster dengan tema digital culture. Pada kesempatan kali ini untuk pembahasannya yaitu penerapan AI di dalam dunia pekerjaan khususnya di bidang administrasi. Seberapa penting penerapan AI itu? Karena pada dasarnya ketika kita melihat perkembangan teknologi itu akan sangat memudahkan. Bahkan kita sebagai pekerja bisa memerintah suatu robot dalam artian untuk menautomasi terkait pekerjaan-pekerjaan yang ada. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Nah, judulnya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu AI untuk dunia kerja. Apa sih AI atau Artificial Intelligence? Secara harfiah adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. AI berperan sebagai alat bantu cerdas yang mampu mengotomasi pekerjaan rutin, meningkatkan data, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis sistem informasi. AI secara fungsi itu bisa memudahkan, tetapi juga bisa seperti apa namanya pisau yang bermata dua. Jadi apabila kita terlena dengan AI, maka terkadang kita cenderung untuk abai seakan-akan apa yang kita kerjakan itu sudah benar. Padahal belum tentu, karena pada perkembangan sekarang tingkat akurasi AI dengan apa yang kita inginkan itu belum 100% maksimal. Selanjutnya yaitu administrasi cerdas, efisiensi kerja dengan teknologi AI. Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, mengurangi human error, serta mempercepat pelayanan administrasi. Pegawai dapat fokus pada tugas strategis yang memerlukan analisis dan kreativitas. Jadi, budaya yang ada sebelum adanya teknologi yang canggih saat ini, orang-orang atau karyawan itu cenderung menggunakan sistem yang manual atau manualisasi. Budaya yang manual, mengetik secara manual, pengkonsepan secara manual, sehingga akan memakan waktu dan apabila salah nanti juga akan cetak ulang sehingga ya secara biaya biasanya akan bertambah seperti itu. Atau yang lebih kita kenal yaitu terkait human error. Nah, pada saat ini pemanfaatan AI untuk bidang administrasi, misal dalam contoh terkait persuratan, kita bisa menggunakan salah satu eh, fitur AI itu ada ChatGPT, Gemini, atau sejenisnya. Cuman tantangannya ialah bagaimana kita bisa membentuk algoritma tersebut sehingga kedepannya itu apa yang kita inginkan itu bisa sesuai. Misal dari contoh saya pribadi sudah menggunakan Gemini atau AI itu sekitar 5-6 bulan. Pada awal-awal penggunaan memang AI itu masih menerka-nerka. Gimana sih maksudnya? Misal kita menginginkan buatkan contoh surat bla 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 bla. Itu AI masih menerka-nerka. Nah, tapi dengan algoritma yang lama-lama kita bentuk, AI itu akan mengikuti apa yang kita inginkan. Misal surat itu sudah jadi, saya ingin merevisi, revisi ganti narasi A menjadi narasi B. Itu AI akan otomatis menampilkan apa yang kita inginkan. Nah, nanti pada akhirnya ya kita hanya merapikan saja terkait bentuk suratnya atau mungkin sedikit narasinya. Jadi secara inti, secara surat yang disampaikan itu sudah sesuai gitu. Itulah salah satu manfaat kemudahan AI di bidang administrasi.
Nah, ini peran AI dalam administrasi ini seperti yang saya kerjakan tadi. Jadi bisa sebagai otomasi, tugas rutin, pengelolaan arsip digital, penyesuaian laporan, pelayanan informasi melalui chatbot, teknologi membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan terintegrasi. Ini ada beberapa tantangan dan solusinya. Yang pertama adalah keterbatasan SDM. Terus bagaimana solusinya? Yaitu pelatihan struktur dan sistematis. Jadi yang dimaksud dengan keterbatasan SDM itu bukan SDM kita yang rendah, tetapi kita masih selalu menggunakan budaya-budaya manual. Nah, itu perlunya pelatihan struktur dan sistematis. Jadi pelatihan yang berkala. Bagaimana kita mengenalkan AI dulu, kemudian nanti mulai menerapkan dalam beberapa bidang pekerjaan, sehingga nanti pada akhirnya hal-hal yang memang bisa terkomputasi, ya bisa kita serahkan untuk penggunaan AI. Yang kedua adalah fixed mindset. Nah, fixed mindset ini adalah pola pikir yang cenderung tetap atau sedikit kaku. Bagaimana penerapannya adalah mengubah menjadi grow mindset atau pikiran yang lebih terbuka gitu. Jadi dapat menerima sesuatu yang baru. Yaitu seperti eh, budaya kita, budaya akhlak. Jadi apa namanya adaptif. Jadi kita dapat eh, terbuka dengan sesuatu yang baru, teknologi yang baru, dan perkembangan zaman. Karena itu tidak bakal bisa terpisahkan, akan saling mengikuti. Yang selanjutnya yaitu budaya manual. Solusinya adalah digital culture atau budaya digital. Nah, apabila nomor satu, nomor dua telah terpenuhi, maka akan terjadi pergeseran budaya yang tadinya hanya secara manual itu bisa sedikit demi sedikit menjadi budaya secara digital. Kemudian terkait kesimpulan,